Salam, salam jumpa kembali saudaraku. Apa kabar? Sehat selalu ya. Salam jumpa kita kembali di renungan pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 17 Juli, sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, akan saya bacakan untuk kita dari Alkitab TB2. Demikian bunyinya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Itu firman Tuhan kepada kita pada hari ini yang mengingatkan kita saudaraku bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagaimana dikatakan oleh Paulus, ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, tentu saja kalau mata hati kita terang, maka kita bisa melihat dan bisa menyaksikan karya Allah yang besar di dalam perjalanan kehidupan kita, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Pengharapan kita adalah bahwa kehidupan kita di dunia ini selalu tetap dalam penyertaan Tuhan, dan kita selalu tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, dan tentu saja pengharapan kita yang lebih utama adalah kita nanti masuk di dalam kerajaan sorga ketika kita sudah berhenti dari dunia ini. Nah, inilah pengharapan kita, makanya Paulus mengatakan betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Nah, kita adalah ahli waris di dalam kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu saudaraku, marilah kita di dalam iman yang teguh mau membuka hati kita supaya Kristus itu dengan kuasa Roh Kudus hadir di dalam diri kita, menerangi hati, menerangi pikiran, menerangi jiwa kita, sehingga kita selalu tetap bersama dengan Dia, sehingga hati kita tidak lagi berada di dalam kegelapan. Kalau hati seseorang itu gelap, pikirannya juga pasti akan gelap. Kalau sudah semua gelap, hatinya pikirannya juga gelap, maka tindakannya juga pasti akan gelap. Dia akan selalu tetap melakukan yang jahat. Itulah orang-orang yang hatinya tidak mau diterangi oleh kuasa Roh Kudus, diterangi oleh Yesus Kristus. Nah, disinilah saudaraku, kalau kita sebagai umat Allah diingatkan bahwa Yesus itu sebagai anak Allah menjadikan mata hati kita terang, maka kita memiliki pengharapan yang hidup di dalam perjalanan kita di dunia ini. Makanya selalu berulang-ulang dikatakan orang Kristen itu tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh, tidak boleh khawatir, tidak boleh terlalu takut apa dan bagaimana masa depannya, karena hati kita sudah diterangi dan bisa melihat apa rencana Tuhan, apa rancangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita hendaknya membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk diterangi oleh firman Tuhan, karena dengan demikianlah kita bisa mengerti pengharapan kita di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Itu orang-orang percaya yang selalu tetap bersandar hanya kepada pengasihan dan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah kita saudaraku, supaya kita jangan berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan, jangan berhenti untuk mengikuti Yesus, jangan berhenti kita untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Karena bisa saja hal-hal yang ada di dunia ini membuat hati kita gelap, pikiran kita gelap. Misalnya ada persoalan di rumah tangga lah, di tempat kerja lah, masalah keuangan lah, masalah anak-anak lah, masalah dengan orang lain kah, atau itu dengan
keluarga dan yang lain-lain. Bisa saja saudaraku, banyak hal di dunia ini yang bisa membuat hati kita gelap, membuat pikiran kita gelap. Kita tidak mampu lagi melihat mana yang baik, ya, dan mana yang jahat yang harus kita singkirkan. Nah, disinilah kita melalui nats ini Paulus mengingatkan kita supaya kita selalu tetap bersandar hanya di dalam tangan pengasihan Allah di dalam Yesus Kristus, dan marilah kita memohon supaya Dia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia dengan benar. Itu dikatakan di ayat berikutnya, jangan sampai kita, ya, jangan sampai kita tidak mengenal Yesus itu, yang selalu tetap hadir di dalam perjalanan kehidupan kita, yang memberikan semua apa yang kita butuhkan, tapi bukan apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Napas kehidupanlah, makanan yang secukupnya, minuman yang secukupnya, kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, dan yang lain-lain. Masih banyak berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Itulah berkat Tuhan, dan itulah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Ini harus kita respon dengan baik melalui iman, supaya kita selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi ujung-ujungnya nats ini mengajak kita supaya kita selalu tak berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita. Kita hidup di dunia ini, kita beraktivitas setiap saat, dan kita bisa menikmati hari-hari kita dengan nyaman dan tentram. Tentu saja itu adalah karena tangan pengasihan Tuhan yang menyertai dan yang menjaga perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita selalu tetap hidup di dalam Tuhan, dan marilah kita selalu tetap dengar-dengaran dengan firman-Nya. Janganlah kita berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan, karena dengan demikianlah kuasa Roh Kudus itu bekerja, dan dengan demikianlah firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga perjalanan kita ke depan bisa berjalan dengan baik. Meskipun di dalam perjalanan kita setiap hari bisa saja kita menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan. Tetapi berkali-kali dikatakan, saudaraku, bahwa sekalipun kita menghadapi semuanya itu, ada tangan Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan juga hikmat, sehingga kita bisa mengatasi, kita bisa keluar dari berbagai pergumulan hidup yang kita alami setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menerangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa Tuhan melihat dengan mata iman kami, dan juga pikiran hati yang terang akan rencana dan juga kehendak-Mu. Apa yang baik yang harus kami lakukan, dan apa yang jahat yang harus kami jauhkan, yang kami singkirkan dari dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya kuatkan kami untuk mengimani itu, karena betapa mulianya warisan yang Kau berikan kepada kami, yaitu menjadi warga kerajaan surga. Berkatilah kami Tuhan, berkati jemaat-Mu saat ini, kemanapun mereka beraktivitas, biarlah tangan pengasihan-Mu yang senantiasa bersama dengan mereka. Beri kesehatan, kesembuhan kepada yang sakit, beri kekuatan kepada yang lemah, dan juga yang berkebutuhan khusus. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami rancangkan, biarlah semuanya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang senantiasa campur tangan untuk semua perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini. Selalu tetap membuka hati untuk diterangi oleh Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Selamat bekerja, selamat berkarya untuk hari ini. Ingat selalu, syukurilah hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.